Jawa Barat, sebuah provinsi yang tumbuh dengan kekayaan sumber daya manusia dan alam yang melimpah, menjadikannya salah satu penggerak terbesar perekonomian Indonesia. Di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tumbuh positif, disertai dengan inflasi yang rendah dan stabil. Hal ini didukung oleh berbagai langkah strategis dan kolaboratif antara Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah daerah dan seluruh komponen Pentahelix di Jawa Barat. Memasuki tahun 2024, perekonomian global masih dihadapkan oleh berbagai tantangan. 1. Perlambatan ekonomi secara global. 2. Pengetatan kebijakan moneter Bank Sentral negara utama guna merespons tingginya inflasi. 3. Krisis geopolitik yang berpotensi lebih lama. Serta 4. Ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu rantai pasok pangan. Guna tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas inflasi 2024 di tengah berbagai tantangan yang ada, maka dipandang perlu melakukan inovasi program. Untuk itu Bank Indonesia Jawa Barat bersama TPID dan TP2DD Pemerintah Kabupaten Cianjur menginisiasi sinergi program yang disebut dengan Cianjur Project. Proyek ini terdiri dari ekosistem pangsi komoditas beras dan implementasi sistem pembayaran non-tunai, baik dari sisi layanan pemerintah daerah melalui ETPD maupun implementasi Kartu Kredit Indonesia. Cianjur, proyek pertama, berupa ekosistem ketahanan pangan terintegrasi atau PANGSI, yang merupakan upaya kelanjutan sukses story pengembangan ekosistem yang sebelumnya telah terbangun di wilayah Sukabumi untuk komoditas ikan dan cabai. Ekosistem ini menghubungkan dan mempersatukan berbagai macam kemampuan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat baik pesantren, kelompok tani, dan UMKM untuk saling bersinergi dan berkolaborasi guna mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi. Ekosistem PANGSI menjadi wujud nyata sinergi lembaga, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat yang didukung oleh pemerintah daerah dalam membangun ekosistem hulu sampai dengan hilir. Upaya ini juga didukung dengan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi guna meningkatkan efisiensi dan daya saing dalam ekosistem yang terbentuk. Program Cianjur Project kedua dilakukan melalui Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD, di mana Bank Indonesia bersama Pemda Cianjur mendorong implementasi digitalisasi sistem pembayaran non-tunai yang saat ini dilakukan melalui penerapan KKI. Kedepan, digitalisasi non-tunai juga dapat mencakup seluruh sistem pembayaran non-tunai, baik transaksi masyarakat maupun layanan pemerintah daerah. Cianjur ini dikenal dengan kota berasnya, dan ini merupakan potensi sehingga harapan kami pondok pesantren pun bisa berkontribusi kepada lingkungan, kepada pemerintah. Mudah-mudahan dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan. Kami bekerja sama pondok pesantren dengan Poktan yang ada di Desa Hegarmana dan juga di Kecamatan Sukaluyu. Karena ini kita salah satu di dalam kurikulum juga menggabungkan antara pendidikan dan juga praktek di lapangan, khususnya potensi di wilayah kami yaitu pertanian. Kami di pondok pesantren ini ingin memberikan manfaat kepada halayak umum dengan ikut andil di dalam pertanian ini. Dari pengelolaan beras ini kita terus pelajari bagaimana cara mengelola sehingga akan betul kualitas dan lain sebagainya. Dan juga tentu kami alhamdulillah juga kami dibantu dari pemerintah khususnya dari Bank Indonesia di dalam rangka pertanian ini untuk meningkatkan kualitas dan juga penghasilan. Kita di Antisam ini adalah pesantren yang justru mendukung penuh semua program pemerintah, baik itu memang pemerintahnya daerah, provinsi maupun pusat, dan juga instansi-instansi yang terdapat di dalamnya. Untuk kita bersama bareng-bareng menjadikan pesantren ini pesantren yang mandiri dalam bidang ekonomi atau bisnis. Kenapa? Karena secara fikih kaya bukan kewajiban, tapi secara konteks motivasi kaya itu harus. Kenapa? Karena agar kita menjadi seorang muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat, bukan hanya sebatas penerima zakat. Nah, mindsetnya jangan sampai kita ini menunggu untuk mendapatkan zakat dari orang lain. Justru harus kitalah yang memberikan zakat pada orang lain. Dari sana maka kita berkomitmen, mari kita kaya bareng-bareng. Dalam pengembangan sektor pertanian, kita menanam dengan secara mandiri
kemudian kita memanen secara mandiri, dan kita akan menggiling secara mandiri, sehingga dengan hulu ke hilir tersebut kos yang akan kita keluarkan dalam unit usaha ini diharapkannya akan semakin rendah. Kenapa kami harus mandiri? Karena memang di sini dari sejak tahun 2005 kita sudah mensubsidi santri, salah satunya adalah dari berasnya, sehingga pengembangan pertanian perlu diperkuat. Kenapa pesantren ini punya program yang berhubungan dengan pertanian? Karena dalam histori sejarahnya, Kecamatan Warung Kondang ini, itu dalam sejarahnya adalah salah satu daerah yang punya potensi tentang pertanian dalam bidang beras. Dan ada namanya label beras Pandanwangi. Nah, ini harus menjadi salah satu skala prioritas, khususnya untuk di wilayah Cianjur, wabil khusus di Kecamatan Warung Kondang. Dan pesantren Al-Kautsar insya Allah akan selalu mengembangkan, dan bukan cuma sebatas konsumsi secara personal dari pihak masyarakat, tapi akan memproduksi dan meningkatkan lagi kualitas pertanian khususnya di wilayah Kecamatan Warung Kondang, pada khususnya adalah di Al-Kautsar dan kerjasama dengan pihak jamaah masyarakat secara umum. Dan alhamdulillah beberapa rekan yang memang support terhadap program Al-Kautsar dalam bidang pertanian, ini ada beberapa alat yang insya Allah kita maksimalkan, bukan cuma sebatas pemberdayaan di internal Pondok Pesantren Al-Kautsar, termasuk dengan santri, termasuk kita pun terlibat dengan masyarakat pada umumnya. Dan prioritas adalah masyarakat yang terlibat dalam aktivitas kegiatan majelis taklim untuk meningkatkan nilai kualitas pertanian itu sendiri. Dalam insya Allah, dan ini sudah terrealisasi beberapa peralatan yang dibantu dari rekan-rekan, yang alhamdulillah mudah-mudahan jadi nilai tambah dan kesemangatan untuk kita untuk meningkatkan kualitas di bidang pertanian, termasuk ketahanan pangan. Pertanian merupakan perusahaan turun-temurun dari orang tua. Jenis padi yang ditanam dua macam, satu padi Citanur, kedua padi Sadane. Hasil pertanian Pondok Pesantren Al-Mughniah akan disuplai ke pesantren yang punya penggilingan. Alhamdulillah menerima bantuan dari BI, traktor, perontok padi dengan penyedot air, lanjut satu lagi untuk mengusir hama, alhamdulillah sudah dimanfaatkan. Dengan alat yang diberikan sangat membantu untuk meningkatkan usaha pertanian kami. Dengan mempersatukan kemampuan setiap kelompok masyarakat yang bersifat saling mendukung, bersinergi, dan melibatkan mitra strategis baik pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan industri, maka akan menghasilkan kekuatan interkonektivitas yang kuat di dalam satu ekosistem yang mandiri. Bersama, kita lanjutkan perkuat peran Jawa Barat Selatan dalam menjaga pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat menuju Indonesia yang mandiri pangan, digital, dan sejahtera.